membawakan doa malam terakhir. Jenazah almarhum Bapak Gunawan disemayamkan di tempat ini. Akan selalu kita iringi doa-doa, semoga dengan doa yang kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam surga bahagia. Dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk dan penuh bakti dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Adi Buddha, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa malam kembang ini dengan hikmat. Untuk mengawali pembacaan doa, marilah kita bangkit berdiri, kita menghormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku ucap baktinya dibuka halaman 2 persembahan dupa, dilanjutkan halaman 3 pujian air suci.
Silakan duduk, dibuka halaman 4 mantra welas asih tapeju, halaman 4. Namo Sipang Cengintasa Amitapa. Namo Sipang Cengintasa Amitapa. Namo Sipang Cengintasa Amitapa. Namo Tape Quan Sa In Vô Sa. Namo Tape Quan Sa In Vô Sa. Namo Tape Quan Sa In Vô Sa. Namo Aladana Tola Ye Ye. Namo Aliye Polo Chete Sapola Ye. Pote Sata Ye. Maha Sata Ye. Maha Jalo Ne Chaye. Om Sapola Vaye Sotana Se. Namo Si Chile Kali Mangaliye Polo Chete Sapola Leng Tapo. Namo Nala Jincha Sile Maha Bota Sami. Sapa tata sopan asaye. Sapa sato namo pa sato namo pa jama pantata tajatan. Om Bapala Sela Jate Jalate Sele Maha Pate Sata. Sapa Sapa Mola Mola Mose Mose Le Taye. Jela Jela Jema Tola Tola Vasayati. Maha Vasayati. Tola Tola Delene Sapola Ye Chala Chala. Mama Kwa Mola Motilin Le Se Sana Sana. Ola San Pola Salil Fasa Fasan Pola Saye. Ola Ola Mola Ola Ola Silil Sola Sola Silil Silil Sola Sola Poti Poti Potoye Potoye. Nitili Nala Jinsa Dili Sanena Poye Mana Sapo. Sitaye Sapo Maha
ta ye sa pa ho si ta yo ye sa pa la ye sa pa ho na la sin sa pa ho mo la na la sa pa ho si la san a mo sa ye sa pa ho sa pa mo ha a si ta ye sa pa ho cha che la a si ta ye sa pa ho pa ta ma cha si ta ye sa pa ho na la trên sa pa cha la ye sa pa ho pa pa li sa cha la ye sa pa ho nam mô la ta na to la ye nam mô li pa la che ti sa pa la ye sa pa ho om si ten tu man đa la pa ta ye enam, 57, 58, 59. Nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman, masing-masing dibaca 3 kali mantra persembahan makanan dan embun surgawi. 56 sutra hati atau kekosongan. Namo Vara Vechang Popo Sa Namo Vara Vechang Popo Sa Namo Vara Vechang Popo Sa quan chất trai khổ sang sinh sản bồ đề bồ lô ni tỏ sư cho chế vô y chế cùng đô y chế cô a sơ lì sơ sơ bồ y cùng bồ y sơ sơ chi sơ cùng chi sơ 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 san thiên tra ye vô rô cha sa lì sa sa cho quan co xiang co san bồ minh bồ ca bồ trên bồ chan sa công cho bồ sa san sinh sa bồ yên ar bê sa ye bồ sa xiang về cho quan bồ yên trên ai cha bồ y sa chư vô minh ye vô minh trên ai cha vô la sa ye vô la sa trên vô có cha mẹ đó vô cha ye vô tơ ye vô sa ta có vô đi sa ta ye vô ra vô la mi ta cô san vô ca e vô ca e cô vô yo con cô le
đạo mong sanh chớ chớ niệm ban sanh sơ cho vô yên bó rơ bó lo mi tọ cụ tớ a ra lo lo sam nhau sam bồ tê cố chớ bó rơ bó lo mi tọ sơ ta sân cho sơ ta mi cho sơ vô san cho sơ vô tân tân cho nè cho y chế cô chân sơ bồ si cô sơ bó rơ bó lo mi tọ cho cho ye chế ti bó lo chế ti bó lo san chế ti bó ti sa bó bó nam mô a di đà bó ye tọ ta chế tọ ye tọ ti ye ta a mi li ta bó bình an mi li ta si tam bó bình an mi li ta ve cha lan ti an mi li ta ve cha lan ta cha mi li cha cha ra cha ta cha li sa bó nam mô a di đà bó ye tọ ta chế tọ ye tọ ti ye ta a mi li ta bó bình an mi li ta si tam bó bình an mi li ta ve cha lan ti an mi li ta ve cha lan ta cha mi li cha cha na cha ta cha li sa bó nam mô a di đà bó ye tọ ta chế tọ ye tọ ti ye ta a mi li ta bó bình an mi li ta si tam bó bình an mi li ta ve cha lan ti an mi li ta ve cha lan ta cha mi li cha cha na cha ta cha li sa bó nam mô sa văn tăng đa ye tâm vô lo thể ti om sam bồ la sam bồ la om nam mô sa văn tăng đa ye tâm vô lo thể ti om sam bồ la sam bồ la om nam mô sa văn tăng đa ye ta va la che ti om sam bồ la sam bồ la om nam mô solo bồ ye tăng đa ye ta ye ta ta om solo bồ la solo sa bồ nam mô solo bồ ye tăng đa ye ta ye ta ta om solo bồ la solo sa bồ om solo bồ ye tăng đa ye ta ye ta ta om solo bồ la solo sa bồ om ye nan sam bồ wa re la om ye nan sam bồ wa re la om ye nan sam bồ wa re la halaman 55, 56 dan 61. 55, 56 dan 61 nanti keluarga mengikuti di belakang tim doa untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali. Di saat yang ketiga kalinya nanti menghormati rumah-rumah. Di saat berjalan
bukunya ditaruh, tangan beranjali di depan dada membentuk bunga teratai kuncup. Mohon berdiri. 5556. Kursi itu. Amitabha Chandra
Dibuka halaman 62, 63, 64. 62 kita baca terjemahannya bahasa Indonesianya. 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus melimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sejarmah selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar. Bersama-sama lagi di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat menghentikan samsara. Seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa derita loba dosa muka. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatva, semua bodhisattva mahasatva, maha prasnya maramita. Mohon berdiri. 65, 66, dan 67 bagian atas menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana sankwi. Namo Nam
kita baca bahasa Indonesianya, titik-titik kita isi dengan nama almarhum. Kita baca bersama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Gunawan. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumima lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Bukunya ditutup, masih di bawah, tangan beranjali di depan dada. Marilah kita bersama-sama kembali mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Apabila saat ini arwah beliau Bapak Gunawan belum menempati alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya dan memberikan ketabahan keikhlasan keluarga yang ditinggalkan. Kita akan bersama-sama nempok memuji mengagungkan Buddha Amitabha untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Silakan Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali. Namo kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka juga menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang.
hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amito. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pemanjatan doa malam terakhir malam kembang almarhum Bapak Gunawan, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, khususnya putra-putri beliau, anak-anak beliau, akan diingatkan tentang pengorbanan orang tua, tentang kasih sayang orang tua yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua, sekalipun saat ini seorang ayah telah meninggal, semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau akan selalu menjaga nama baik keluarga, akan selalu melayani dan merawat mama sebagai balasan atas kebaikan dan pengorbanan dari seorang tua, seorang ayah. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikaji juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diterita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Dharmawira Center di Panjang Jiwo ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Gunawan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di zaman kehidupan Sang Buddha ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya karena meninggal. Seperti yang terjadi saat ini, keluarga ini kehilangan sesosok yang sangat berharga di tengah-tengah keluarga, yaitu seorang ayah. Sebagai anak yang berbakti, dia kepingin
arwah dari orang tuanya itu masuk alam bahagia, alam surga, maka dia ketemu dengan Sang Buddha, minta petunjuk. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal, mohon dengan kekuatan apa, dengan cara apa Sang Buddha agar arwah dari ayahku, bapakku bisa terlahir di alam surga bahagia. Kemudian pemuda ini dibawa oleh Sang Buddha di sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah membawa minyak dan batu, si pemuda ini disuruh oleh Sang Buddha untuk melemparkan batu tadi di kolam dan menuang minyak tadi di kolam. Kemudian apa yang terjadi? Setelah batu dilempar itu tenggelam, minyak dituang di kolam itu terapung. Setelah melihat minyak terapung dan batu tenggelam, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini menjawab, Sang Buddha, sekalipun saya undang rohaniwan dari berbagai penjuru dan didoakan dengan cara agama mereka, rasanya tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan buruk, akan menenggelamkan orang tuamu ke alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam atas, alam kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, keluarga almarhum Bapak Gunawan, secara pasti kita tidak tahu saat ini arwah beliau berada di alam bawah atau alam atas. Seandainya almarhum berada di alam bawah, kita tidak tega dan sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan untuk membantu mengangkatnya. Apakah bisa diangkat dengan doa? Bisa. Ilustrasinya, bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Bisa, ada caranya, yaitu ditaruh perahu atau kapal. Itu otomatis batu tadi berada di permukaan air. Jadi pemanjatan doa-doa yang kita berikan ini sampai besok maupun kemarin adalah dalam rangka membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi orang tua kita untuk mengangkatnya di alam-alam atas. Lebih-lebih kita bersama-sama dari kemarin memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya. Yakinlah dengan kekuatan keyakinan, tekad dan niat kita untuk mendorong, membantu perjalanan arwah almarhum Bapak Gunawan terakhir di alam surga Sukawati. Semoga benar-benar menjadi kenyataan. Sebagai seorang anak berbakti, di samping memberikan doa, secara tradisi kita bisa melihat di samping peti jenazah ada rumah-rumahan, rumah megah dan mewah. Ini juga sebuah doa, sebuah harapan yang hidup kepada orang tua yang telah meninggal. Kita berharap setelah meninggal almarhum Bapak Gunawan di alam sana bisa menempati rumah semewah dan sebagus ini. Alangkah bahagianya keluarga yang ditinggalkan, tidak perlu mencemaskan lagi kondisi nasib orang tua di alam berikutnya. Apakah doa ini akan menjadi kenyataan atau tidak? Ya, untuk menjawab itu ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan bisa berkunjung di salah satu surga. Dan ketika berkunjung di salah satu surga, Biku Moggallana ini melihat
rumah megah dan mewah. Kemudian dilihat rumah megah dan mewah namun belum berpenghuni, belum ada penghuninya, belum ada pemiliknya. Biku Moggallana penasaran, kemudian turun lagi ke dunia, bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya di alam surga melihat rumah megah dan mewah belum berpenghuni, itu rumah milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, rumah itu rumah milik Nandia. Nandia itu belum meninggal karena kebajikan-kebajikan yang dilakukan di dunia, banyak tanaman-tanaman kebajikan di dunia ini, sebagai pahala kebajikannya itu langsung di surga tercipta rumah megah dan mewah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin semasa kehidupan beliau pun telah menanam banyak kebajikan-kebajikan di tengah-tengah keluarga. Sebagai sosok seorang ayah telah bertanggung jawab membesarkan putra-putri beliau dengan penuh tanggung jawab. Sebagai anggota masyarakat maupun dimanapun telah menanam kebajikan yang diperbuat beliau lah yang akan menciptakan kebahagiaan maupun fasilitas kehidupan di alam berikutnya, di alam surgawi. Jadi doa itu doa atau rumah-rumah ini sebuah pengharapan, dan pengharapan akan menjadi kenyataan didukung dengan timbunan kebaikan-kebaikan beliau sendiri. Itu makna yang pertama dari rumah-rumahan. Yang kedua, agar beliau tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini, disimbolkan ini besok akan dibakar, disimbolkan apa yang pernah dipunyai beliau sudah dibawakan agar tidak melekat lagi terhadap apa yang dipunyainya. Seorang arwah yang masih melekat terhadap duniawinya tentunya sulit untuk mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam yang bagus. Kemudian juga tadi kita bawa untuk menghormat rumah-rumah ini. Ini mempunyai makna agar keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra-putrinya, selalu menghormati warisan dari orang tua. Jangan sampai sepeninggalan orang tua berpikir untuk menjual. Kembangkanlah warisan dari orang tua dalam bentuk apapun. Jangan pernah berpikir untuk menjual, untuk foya-foya dan boros. Itulah pesan moral dari rumah-rumahan, dari tradisi ini. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga almarhum setelah meninggal ini benar-benar telah di alam surga bahagia, benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan dan mengikhlaskan. Ditinggal kematian seorang ayah, ditinggal kematian seorang suami, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang awal-awal kita berat untuk melepaskan dan melupakan, namun saya yakin melalui proses alami dan penyadaran bahwa segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini, yang terdiri paduan unsur-unsur ini tidak kekal adanya, belum pernah mengalami kelahiran, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kudrati, dan setiap makhluk yang pernah dilahirkan tanpa kecuali harus mengalami kematian. Kita ucapkan selamat jalan almarhum. Semoga dengan dukungan doa dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir akan mengkondisikan arwahmu untuk menikmati alam surga bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri untuk menghormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Amitabha.